Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersekutu di dalam syafaat malam yang masih kita selenggarakan secara virtual ini. Ibu bapak, saudara-saudara, apakah Anda pernah mengalami jatuh bangun dalam perjalanan hidup beriman? Pernah? Ada kesan yang diberikan oleh sebagian orang bahwa beriman itu seakan-akan tidak ada atau tidak boleh ada jatuh bangunnya, tidak ada dinamikanya. Iman itu harus konsisten, terus kuat. Apakah benar seperti itu? Kitab Kejadian, mulai Kejadian 12 sampai dengan pasal 25, memperkenalkan kita dengan sosok tokoh yang sangat terkenal, yaitu tokoh Abram, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Abraham. Abraham sangat dikenal dengan julukan sebagai Bapa orang percaya. Nah, kalau sekarang kepada Anda ditanyakan peristiwa apa dalam riwayat Abraham yang paling berkesan, yang paling saudara ingat, Anda akan memilih peristiwa mana? Saya menduga sebagian menjawab peristiwa ketika Abraham mengorbankan Ishak seperti dipersaksikan di dalam Kejadian pasal 22. Bukankah antara lain karena itu juga Abraham lalu disebut sebagai bapa orang percaya? Betapa tidak. Begitu percayanya Abraham kepada Tuhan sampai-sampai tidak mempertanyakan lagi mengapa anak yang sudah begitu lama dinanti-nanti itu yang diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Terkesan iman Abraham begitu kokoh, sempurna, seperti gunung batu yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Tapi apa benar iman Abraham sekokoh itu? Saya bersyukur bahwa Alkitab sangat jujur. Alkitab tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-ngurangi apa yang menjadi isi pemberitaannya. Alkitab dengan jujur menceritakan dinamika iman orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi hamba-hambanya. Tentang Abram yang menjadi Abraham, Kitab Kejadian dengan jujur menceritakan bahwa iman Abraham pun ada jatuh bangunnya. Pertama, kalau kita membaca kesaksian di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 29, maka kita melihat bagaimana Abram meminta Sarai untuk mengaku diri sebagai adik Abram. Mengapa? Supaya aman dari kemungkinan ancaman orang Mesir. Nah, kita tahu kalau kita membaca bahwa akibat kebohongan itu, Firaun dan seisi istananya itu mengalami celaka. Lalu yang kedua kalinya terjadi peristiwa yang persis sama. Nah, kali ini dicatat dalam pasal 20. Yang jadi korban untuk kali kedua ini adalah Abimelekh. Ayat 11 mencatat perkataan Abraham yang bertolak belakang dengan pengertian kita tentang iman yang sejati. Saya bacakan Kejadian 20 ayat 11. Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Kok gitu sih Abraham? Kelihatan deh kepengecutannya. Kelihatan imannya tidak sebulat yang kita bayangkan.
Tapi saudara-saudara, bukankah kita mestinya bersyukur bahwa Alkitab menceritakan dengan jujur kalau Abraham pun mengalami jatuh bangun dalam perjalanan imannya. Coba bayangkan, kalau iman Abraham digambarkan begitu sempurna, tidak pernah tersandung, apalagi jatuh. Bukankah akan membuat kita menjadi kecil hati? Sebab siapa yang sanggup beriman seperti itu? Sosok Abraham mengingatkan kita bahwa sangat manusiawi kalau kita mengalami jatuh bangun dalam perjalanan iman yang kita tempuh. Bahwa ada dinamika dalam proses beriman. Tapi tentu saja tidak berarti bahwa kita berhak membenarkan diri setiap kali kita terjatuh. Tentu tidak berarti kita boleh membela diri. Bayangkan seperti ini, bahwa setiap kali kita jatuh, Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, Dia mengulurkan tangan sambil tersenyum mengatakan, "It's okay, tidak apa-apa. Ayo, genggam tanganku dan bangkitlah lagi." Ibu bapak saudara-saudara, setiap kali kita terjatuh dan setiap kali juga kita menggenggam tangan Allah, maka kita akan menjadi semakin kuat dalam iman kita. Bukankah itu yang akhirnya membuat Abraham tidak mempertanyakan kenapa Tuhan menyuruh dia mengorbankan Ishak? Selamat bertumbuh terus di dalam perjalanan iman dengan segala dinamikanya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur Bapa yang mau menerima kami seperti apa adanya kami. Bahwa kami dalam keterbatasan kami selalu bisa mengalami dinamika, membuat kami jatuh bangun di dalam pertumbuhan iman kami, dan Engkau tetap sabar, Engkau tetap mengulurkan tangan untuk mengangkat kami. Ya Bapa, kuatkan kami, beri kami hikmat supaya kami mampu menjalani proses di mana kami masih akan jatuh bangun di dalam pertumbuhan iman kami. Tapi setiap kali kami jatuh, kami boleh meraih tangan-Mu, kami bangkit berdiri, menjadi makin kuat, makin teguh di dalam iman kami kepadamu. Maka kami juga berdoa sekiranya ada di antara kami yang imannya sedang terpuruk, maka Tuhan kasihanilah mereka. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan kepekaan kepada mereka untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan dan uluran tangan kasih Tuhan. Bapa, kami secara khusus berdoa bagi keluarga-keluarga yang baru saja atau yang sedang mengalami kedukaan. Kami berdoa untuk keluarga saudara Agustono yang mamanya beberapa hari lalu telah berpulang. Begitu juga bagi saudara Nurul, papa mertuanya juga beberapa waktu lalu sudah berpulang. Dan yang baru terjadi pagi tadi, mama dari saudara Andi, mama mertua dari saudara Sri yang juga telah berpulang. Dan sekarang mereka ada di Jatibarang untuk mengurus segala sesuatunya. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada setiap anggota keluarga yang mengalami kedukaan ini, supaya mereka boleh memaknai peristiwa ini tetap di dalam terang iman. Dan Tuhan juga yang menyempurnakan segala sesuatu yang masih harus dilakukan. Bapa, kami berdoa bagi kesiapan semua pihak untuk menjalani masa transisi PSBB di DKI Jakarta dan mungkin juga hal serupa di berbagai daerah. Baik kesiapan dari segi pengaturan, pengawasan, tapi terutama kesiapan mental dan pola pikir sehingga apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan terjadi
boleh mewujud secara optimal. Bapa, kami juga tentu menyerahkan diri kami masing-masing beserta keluarga, baik anggota keluarga yang ada bersama kami maupun yang berada di lain tempat, di lain kota, bahkan di luar negeri. Tangan kasih Tuhan yang juga boleh tetap menopang dan menaungi. Khususnya dalam istirahat sepanjang malam ini, Tuhan jauhkan kami dari malapetaka, mara bahaya. Kami boleh beristirahat dengan cukup untuk menyambut hari baru esok dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.